adik-adik, hari ini kita ketemu lagi dalam ibadah hari Minggu Pelayanan Anak melalui online. Nah, hari ini kita akan beribadah dan memuji nama Tuhan, berdoa bersama, mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, sebelum kita mulai ibadah, adik-adik, yuk, Cini ini mau cek dulu nih. Alkitabnya sudah siap? Sudah? Oke. Kidung ceria? Sudah. Baik. Kalau sudah semua siap, hati kita juga sudah siap untuk beribadah. Nah, adik-adik, sekarang adik-adik boleh bersaat teduh sejenak. Yuk, kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Saat teduh selesai adik-adik. Nah, kita akan memulai ibadah kita. Kita mau berdoa, tapi sebelumnya kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 17, Burung Pipit yang Kecil. Nah, adik-adik, kita akan berdoa seperti biasa. Semua sikap berdoa, semua lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, di pagi ini kami datang kepadamu seraya mengucap syukur atas penyertaan Tuhan kepada kami, sehingga kami bisa hadir dalam ibadah hari Minggu Pelayanan Anak secara online. Tuhan Yesus, kami mohon Tuhan Yesus kiranya mau memberkati ibadah online ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Beribadahlah bersama-sama dengan kami Tuhan. Inilah doa kami, hanya di dalam nama-Mu ya Tuhan, kami bawakan doa ini. Amin. Adik-adik, tibalah saatnya kita akan membaca Mazmur. Mazmur kita pada hari ini, adik-adik silakan buka Mazmur 18. Mazmur 18 ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang keempat. Mazmur 18 ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang keempat. Dan Mazmur ini akan dibacakan oleh adik Jordin. Sudah siap semuanya? Adik Jordin, silakan. Mazmur 18 ayatnya kedua sampai keempat. Ia berkata, "Aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku, gunungku, batuku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun selamat dari musuhku." Demikian Mazmur yang saya bacakan. Nah adik-adik, tadi kita sudah membaca Mazmur dan kita sekarang akan meresponinya dengan menyanyi dari Kidung Ceria 22, Besarlah Kasih Bapakku. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik? Sudah lama ya tidak ketemu dengan Cisari. Oke, mari kita satu dalam doa untuk masuk ke dalam pembacaan firman. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini Engkau telah mempertemukan kembali walaupun secara virtual, di mana kami saat ini akan mendengarkan pemberitaan firman dan cerita
Semoga apa yang telah kami dengarkan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Atas nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita masuk ke pembacaan firman yang akan dibacakan oleh Adi Darlene. Silakan Adi Darlene. Keluaran 19 ayat 1-6. Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun, orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel." Demikian pembacaan Alkitab. Nah, sekarang kita masuk ke cerita. Enci mau nanya nih sama adik-adik, siapa yang di antara adik-adik pernah mengalami kesulitan? Nah, pasti semuanya pernah mengalami kesulitan. Dan yang biasanya dilakukan oleh adik-adik ketika mengalami kesulitan itu apa ya? Kalau Enci ya, pada saat Enci kesulitan, pasti hal pertama yang Enci lakukan itu adalah berdoa. Berdoa kepada Tuhan, dengan harapan tentunya Tuhan akan menolong Enci dengan cara yang terbaik. Sebenarnya zaman dahulu umat Israel itu juga pernah merasakan apa yang adik-adik rasakan. Ketika mereka sedang mengalami masalah dan kesulitan, mereka berharap kepada Allah, berharap untuk dapat merasakan pertolongan Allah. Adik-adik, meskipun umat Israel itu kan keras kepala ya, dan sering bersungut-sungut kepada Allah, tetapi Allah itu selalu menolong umatnya loh. Enci mau ngasih satu peristiwa di mana ketika umat Israel itu mengalami perbudakan di Mesir. Enci juga ingin memperlihatkan video ya untuk mengingatkan adik-adik terhadap peristiwa yang terjadi di Mesir. Sebentar ya, Enci putar videonya. Orang Israel keturunan Abraham melarikan diri untuk hidup di pengasingan di Mesir karena kelaparan. Bangsa Mesir takut akan berkembangnya orang Israel sehingga mereka memperbudak orang Israel dan menganiaya mereka. Orang Israel tidak tahan siksaan dan sangat memohon kepada Tuhan. Tuhan mendengar doa-doa mereka dan memutuskan untuk memimpin orang Israel keluar dari Mesir. Dia kemudian memanggil Musa. Musa, sesungguhnya seruan anak-anak Israel sudah sampai kepadaku. Dan aku sudah melihat betapa dahsyat penindasan yang dilakukan oleh orang Mesir kepada mereka. Karena itu, sekarang pergilah, dan aku akan mengutus engkau kepada Firaun, supaya engkau membawa umatku, anak-anak Israel, keluar dari Mesir. Musa pergi menemui Firaun Mesir dengan perintah Tuhan. Tetapi Firaun sama sekali tidak mau setuju
untuk membebaskan orang Israel. Fir'aun yang keras kepala tidak menyerah sampai Tuhan melepaskan 10 tulah di Mesir. Orang Israel akhirnya berangkat dari Mesir di bawah bimbingan Tuhan. Maju! Kejar mereka! Bunuh mereka! Janganlah takut, berdirilah teguh, dan lihatlah keselamatan dari Yahweh yang akan Dia tunjukkan kepada engkau sekalian hari ini. Angkatlah tongkatmu, dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut, dan belalah laut. Setelah melihat video itu, Allah membebaskan umatnya dari Mesir. Saat umat dalam perjalanan ke padang gurun menuju tanah perjanjian Kanaan dan sampai di Gunung Sinai, Allah senantiasa menjaga kehidupan umat selama di padang gurun dan proses perjalanan menuju Kanaan. Pengalaman hidup bangsa Israel dalam perbudakan di Mesir, perjalanan menuju tanah perjanjian di Kanaan menunjukkan bahwa Allah setia menolong hidup umat. Meskipun umat seringkali bersungut-sungut kepada Allah. Pengalaman iman umat akan pertolongan Allah itulah yang menjadi pesan utama dalam teks kita hari ini. Di mana Allah mau umat selalu mengingat pertolongan Allah yang telah mereka rasakan. Supaya umat dapat tetap hidup setia dan taat hanya kepada Allah sang sumber kehidupan. Isi pesan Allah kepada Musa yang harus disampaikan kepada umat dalam bacaan itu ada pada ayat 3 sampai dengan 4. Intinya pesan pertama, Musa harus sampaikan adalah mengingatkan bangsa Israel bahwa Tuhan melawan Mesir dan menang atasnya untuk menyelamatkan mereka dari perbudakan. Tuhan juga tetap menyertai dan mendukung mereka di atas sayap Raja Wali dalam perjalanan padang gurun. Kini mereka tiba di gunung tempat Tuhan akan bertemu dengan mereka. Poin kedua ayatnya yang kelima dan keenam. Pesan kedua adalah Musa sampaikan bahwa Tuhan akan mengadakan perjanjian dengan umat, yaitu jika umat menaati firman Tuhan dan berpegang pada hukumnya, maka mereka akan selalu diberkati. Berkat Tuhan bagi umat perjanjian adalah pengangkatan mereka selaku umat yang dikhususkan bagi Tuhan yang oleh bangsa-bangsa memperoleh berkat keselamatan. Nah, adik-adik, melalui bacaan ini kita diingatkan oleh 3 hal. Allah yang kita kenal dan sembah adalah Allah yang maha kasih. Kasih-Nya nyata melalui setiap karya pembebasan, pertolongan, dan pemulihan di dalam perjalanan kehidupan umatnya.
Yang kedua, kasih dan berkat Allah hanya dapat dirasakan oleh setiap orang yang senantiasa mentaati firman Allah. Karya kebaikan Allah yang sudah dirasakan oleh adik-adik harus diteruskan kepada semua orang dan segenap ciptaannya. Nah, adik-adik, hari ini kita diingatkan bahwa Allah berjanji bahwa berkat-Nya akan melimpah bagi setiap umat yang setia hidup taat kepadanya. Berkat Allah hanya mampu dirasakan oleh setiap orang yang hidup taat pada Allah. Karena itu, mari berjuang untuk selalu hidup melakukan firman-Nya. Kita sebagai umat Kristen menunjukkan iman Kristen kita melalui 3 hal. Tuhan sangat sayang kepada kita, manusia yang diciptakannya serupa dengannya. Kasih sayangnya ditunjukkan dengan membebaskan umatnya dari perbudakan Mesir dan merawatnya selama perjalanan sampai ke tanah yang dijanjikannya. Kita manusia diminta untuk setia dan taat, berjalan di kasih Allah, maka kita akan diberkati. Itu adalah pesan kita pada hari ini. Nah, Enci ingin bertanya kepada adik-adik, setia dan taat itu dalam kehidupan adik-adik sehari-hari itu seperti apa? Setia itu banyak hal, taat itu juga banyak hal. Nah, tapi kalau menurut adik-adik, seperti apakah setia dan taat itu? Kalau Enci, taat itu mungkin untuk adik-adik itu taat itu adalah mendengarkan omongan orang tua, pesan orang tua. Setia itu bagaimana? Hadir di IHMPA, melakukan aktivitas. Tidak hanya karena melakukan IHMPA itu karena disuruh orang tua, melakukan aktivitas itu karena apa? Oh iya, nanti nilai saya udah mau keluar nih buat nilai sekolah. Enggak, bukan itu, tapi memang tergerak, teringat bahwa kita itu semua sudah dibebaskan olehnya. Nah, oleh karenanya kita itu harus setia dan taat kepadanya. Orang yang taat, orang yang setia, yang sayang, apakah kita misalnya kita punya kalau kita sayang terhadap orang, masa iya kita melawan gitu. Kalau kita sayang baik terhadap orang, itu adalah kita itu pasti taat dan setia kepadanya. Nah, Enci ingin melihat ya, setia dan taat menurut adik-adik itu seperti apa. Tolong adik-adik nanti tuliskan di aktivitas seperti biasa. Enci share screen ya, aktivitasnya itu ada di, kelihatan ya adik-adik ya. Aktivitasnya itu ada di sebentar. https://bit.ly/PAATNZ. Enci tunggu untuk dibuat di dalam Google Form. Ya. Dan semoga apa yang telah adik-adik lakukan pada hari ini dapat adik-adik lakukan, dan juga Enci tunggu aktivitasnya dan juga kehadiran adik-adik di IHMPA berikutnya. Amin. Adik-adik, lagu respons kita adalah KC 176, Allah adalah kasih. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat, pimpinan, dan penyertaan-Mu
sehingga kami diberi kesempatan untuk bisa berkumpul bersama-sama untuk beribadah kepadamu, memuji dan memuliakan, serta kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang Engkau berikan buat kami. Kiranya Tuhan menuntun kami untuk dapat menjalani semua yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami setiap hari. Dan kiranya hidup kami seluruhnya hanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat seluruh bangsa dan negara di dunia ini, khususnya bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan Yesus selalu menjaga bangsa ini agar pemerintah mulai dari presiden sampai kepada unit terkecil diberi hikmat dan kebijaksanaan untuk bekerja dengan baik bagi kepentingan rakyat, agar tercipta kesejahteraan, kedamaian, kemakmuran, juga keadilan. Khususnya dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini Tuhan, yang semakin banyak sekali korbannya. Kiranya pemerintah kami boleh dengan baik bekerja untuk menangani masalah pandemi ini Tuhan. Pimpin mereka Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, dan jauhkanlah kami dari virus corona ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat gereja-gereja, khususnya gereja kami GPIB Nazaret, agar dalam keadaan situasi sekarang ini, kami semua tetap bisa beribadah walaupun melalui online. Pimpin pendeta kami, presbiter, pengurus pelayan, seluruh pelkat, satpam, koster, dan seluruh jemaat kami Tuhan, agar dalam keadaan ini kami tetap dapat kuat dalam iman kami percaya kepadamu, dan tetap dapat menjadi pelayan-Mu yang setia. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk keluarga, teman-teman, enci, engku, guru kami yang saat ini sedang sakit. Kiranya Tuhan Yesus mau sembuhkan mereka, dan bagi mereka yang kehilangan keluarga atau sanak saudara mereka, kiranya Tuhan Yesus boleh menjadi kekuatan dan penghiburan buat mereka yang ditinggalkan. Terima kasih Tuhan buat mereka yang Tuhan tambahkan umurnya. Kiranya sukacita dari Tuhan boleh mereka rasakan senantiasa dalam seluruh kehidupan mereka. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat adik-adik klien PA kami dengan sekolah mereka masing-masing, dengan tugas-tugas pelajaran-pelajaran dalam pendidikan mereka yang mereka terima di sekolah. Kiranya Tuhan Yesus mau memimpin mereka, selalu memberikan kepandaian buat mereka, sehingga mereka boleh mempelajari seluruh pelajaran yang diberikan oleh guru-guru mereka, walaupun melalui online atau masih ada yang sudah tatap muka. Kiranya Tuhan Yesus memberkati mereka. Tuhan Yesus, tetapi sebelumnya kiranya Tuhan mau mengampuni kami agar kami layak menerima berkat-berkat-Mu kemudian. Tuhan Yesus, doa yang tidak sempurna ini hanya kami serahkan dan alaskan dalam nama Tuhan yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Jangan lupa adik-adik, masukkan persembahannya di amplop ya. Oke adik-adik, sambil persembahan dijalankan, kita bersama-sama bernyanyi dari Kidung Ceria 356, bait pertama dan kedua. Ku beri persembahan. Adik-adik, sekarang kita doakan persembahan kita ya. Yuk adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami sudah boleh memberikan persembahan kami yang semuanya itu adalah asalnya daripada-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini agar menjadi berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan khususnya bagi gereja kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kita akan mendengarkan Warta PA Minggu 6 Februari 2022. Warta PA yang pertama, IHMPA online via YouTube dimulai jam 9 pagi. Warta PA yang kedua, penyerahan persembahan. Adik-adik, persembahan bisa masukkan di dalam amplop dan adik-adik bisa diberikan ke kantor gereja atau langsung transfer ke rekening gereja GPB Nazaret. Warta PA yang ketiga, latihan paduan suara PA dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 10 sampai jam 11.30 lewat Google Meet. Pelatih Inci Ines. Yang mau mendaftar bisa menghubungi Inci Vivi. Warta PA yang keempat, adik-adik harus selalu rajin mengerjakan aktivitas karena aktivitas sebagai daftar kehadiran adik-adik. Warta PA yang kelima, ucapan terima kasih untuk Kakak Yohana de Vreites yang sudah mengiringi pujian dalam IHMPA Anak Tanggung. Dan terima kasih untuk adik Yordin dan adik Darlen yang sudah bertugas. Warta PA yang keenam, tugas minggu depan 13 Februari 2022, pembacaan Mazmur adik Yonatan. Untuk pembacaan Alkitab adik Yunik. Warta PA yang ketujuh, adik-adik jangan lupa untuk tetap melakukan protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, menggunakan hand sanitizer, dan juga sehabis jalan saat masuk ke rumah langsung mandi dan ganti baju. Warta PA yang ke-8, ucapan selamat ulang tahun untuk adik Isaac pada tanggal 6 Februari. Selamat ulang tahun adik Isaac, Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah Warta PA. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada minggu pagi ini. Kasih dan berkat Allah hanya dapat dirasakan oleh setiap orang yang senantiasa mentaati
firman Allah. Adik-adik, mari kita berdiri, kita bernyanyi bersama-sama dari Kidung Ceria nomor 20. Bapa di sorga mengasihiku. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhan ku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhan ku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Adik-adik, mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih atas pimpinan-Mu, sehingga kami dapat menyelesaikan ibadah ini dengan baik dan benar. Tuhan yang kuasa, mohon berkatilah seluruh pelayan-Mu yang membantu menyukseskan kegiatan ibadah ini. Berkatilah pula mereka yang belum berkesempatan mengikutinya, agar di ibadah berikutnya dapat ikut dalam kegiatan ibadah ini. Kita akan menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita saat teduh, adik-adik, silakan duduk. Selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.